Seri keempat ini memang tampil mempesona dan seolah sepadan dengan penantian 25 tahun lamanya. Tapi yang cukup disayangkan, kenapa semua playable character sejak seri pertama sampai seri ketiga hadir kecuali si S, si om-om bencis yang kocak ini. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Street of Rage 4 atau bisa juga disebut Bare Knuckle 4. Setelah seri terakhir yang dirilis pada tahun 1994, akhirnya seri Street of Rage mendapatkan seri baru pada tahun 2020 yang lalu. Sekedar catatan, pada video kali ini saya akan menggunakan judul Street of Rage untuk memudahkan penyebutan. Oke, kembali ke Taufik. Pada seri terbarunya ini, game Street of Rage 4 tidak lagi dikerjakan oleh developer Ancient, tapi dikerjakan oleh Dotemu, Lizard Cube, dan Guard Crash Game. Ya, rombongan, keroyokan. Dapat dikatakan pada seri ini Sega hanya memberikan lisensi Street of Rage saja. Nah, game Street of Rage 4 ini dirilis untuk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, dan juga PC. Dengan versi Android menyusul pada tahun 2022. Kemudian gimana hasilnya? Yap, memuaskan. Hal ini bukan karena sekedar faktor nostalgia dan kerinduan penggemar game Street of Rage, tapi juga karena peningkatan kualitas yang juga ada signifikan di sini. Saya masih ingat jelas dulu pada komunitas-komunitas game retro, berita kemunculan game Street of Rage 4 ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Hype-nya sangat-sangat besar. Secara gameplay, Street of Rage 4 menghadirkan mekanik baru, di mana pada seri keempat ini, sistem kombonya menjadi sangat keren dan sangat seru, bener. Dimana jika hal ini dikombinasikan dengan mekanik jurus supernya yang baru, maka kita bisa menghasilkan rangkaian combo panjang sampai ratusan hit, sesuai kemampuan kita. Tapi sayangnya, pada Street of Rage 4 ini, karakter kita nggak bisa berlari lagi seperti pada Street of Rage 3. Termasuk juga nggak bisa melakukan roll atas atau roll bawah, kemudian blitz attack nggak bisa naik level, dan nggak ada spesialisasi senjata seperti pada Street of Rage 3. Bahkan jika kita menggunakan karakter dari Street of Rage 3 pada Street of Rage 4 ini, kita cuma bisa melakukan lari dan rolling saja. Sedangkan mekanik Street of Rage 3 yang lain tetap nggak bisa dilakukan. Memang hal ini terasa menyebalkan, setidaknya bagi saya, tapi saya bisa memaklumi karena pihak developer sendiri mengatakan sangat terinspirasi dari game Street of Rage 2 yang memiliki mekanik berbeda dengan Street of Rage 3. Sedangkan untuk karakter-karakter dari seri-seri sebelumnya, masing-masing membawa mekanik dari seri asal mereka. Ya, kecuali itu tadi, para karakter dari Street of Rage 3 ini memiliki beberapa fitur yang dipangkas. Cerita pada Street of Rage 4 mengambil setting 10 tahun setelah kematian Mr. X. Mbah Darmo, Mr. X. Bukan Mr. X yang ini, tapi yang ini. Nah, 10 tahun setelah kejadian itu, ternyata di kota Woodloch City mulai muncul lagi sindikat kriminal baru yang kali ini dipimpin oleh duo anak kembar Mr. X. Kedua bocil kematian tersebut bernama Mr. dan Miss Y. Maka kembalilah dua jagoan veteran kita, yaitu Axel Stone dan Blaze Fielding, di mana mereka akan ditemani oleh Cherry, anak dari Mas Adam, bukan Adamnya Inul, tapi Adam Hunter, dan juga murid Dr. Zen yang bernama Floyd. Nantinya akan terungkap kalau sekali lagi aparat kepolisian di Woodloch City ternyata kembali berada dalam kendali sindikat kriminal Mas dan Mbak Y ini. Setelah sebelumnya, institusi kepolisian ini sempat bersih pasca lengsernya Mr. X. Namun berkat bujuk rayu duo kakak beradik anak Mr. X ini, institusi ini kembali menjadi kotor dan korup karena kepala polisinya berhasil dibeli oleh dua bocil kematian ini. Maka seperti biasa, bawahan akan mengikuti atasannya. Jika atasannya korup, maka bawahannya juga pasti akan ikut korup. Yang dibicarakan ini institusi kepolisian di Woodloch City loh, bukan di kerajaan Gorgom, apalagi sebuah negara di planet bumi. Itu beda cerita. Secara visual, Street of Rage 4 banyak melakukan perubahan. Ya wajar, sudah 25 tahun sejak seri terakhirnya berlalu. Dimana pada Street of Rage 4 ini, visualnya masih tetap bergaya 2 dimensi, tentu dengan modernisasi yang dilakukan. Seperti yang bisa kita lihat, visual pada gamenya menjadi sangat detail, baik desain setiap karakternya maupun lingkungannya. Animasinya pun menjadi sangat halus, begitupun setiap special effect yang ada. Semua tampil sangat keren dan memanjakan mata. Meski saya akui saya kurang begitu menyukai gaya visualnya. Gaya visualnya memang keren, tapi saya bukan penggemar ilustrasi gaya western seperti di sini. Saya masih lebih suka gaya visual pada Street of Rage 2 atau 3 yang enggak terlalu western banget. Sedangkan untuk audionya, harus diakui mungkin saya agak bias, tapi
musik bawaan pada Street of Rage 4 ini terasa kurang greget, terasa terlalu datar. Tapi untungnya pada Street of Rage 4 ini kita bisa memilih musik original dari seri lamanya yang dikerjakan oleh sang maestro Yuzo Koshiro. Secara keseluruhan, game Street of Rage 4 ini punya kualitas bagus dan sukses menjawab penantian para fans selama 25 tahun. Meski begitu, bagi saya pribadi, seri keempat ini agak mengecewakan dari sisi gameplay, karena setiap karakter yang ada itu nggak terasa seunik pada seri Street of Rage 3. Bahkan karakter tambahan yang berasal dari Street of Rage 3 pun mengalami banyak pengurangan mekanik gameplay sehingga mengurangi keunikan mereka. So, manakah seri Street of Rage terbaik menurutmu? Yuk tulis di komentar dan kita diskusi di sana.